Pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar rapat progres tahapan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD perubahan tahun 2026. SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Kabupaten Bovendigul resmi memulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Halo, selamat pagi Bapak Mama Saudara semua, jumpa lagi dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Selain dua topik berita utama tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Ursula Oruten. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar rapat progres tahapan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD perubahan tahun 2026. Rapat ini bertujuan memastikan proses perencanaan dan penganggaran berjalan tepat waktu serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar rapat progres tahapan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD perubahan tahun anggaran 2026 dengan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait. Rapat ini digelar untuk mengevaluasi progres penyusunan program dan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi Sinfagi menegaskan rapat tersebut bukan sekedar memenuhi tahapan administrasi, melainkan menjadi forum koordinasi antar perangkat daerah dalam menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Rapat kita laksanakan pada hari ini bukanlah rapat yang bersifat seremonial ataupun sekedar memenuhi agenda harapan penyusunan perubahan RKPD dan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Rapat ini sengaja dirancang dengan menghadirkan narasumber dari berbagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab berbeda-beda, mulai dari Bapelida, bidang ekonomi, sosial, budaya, BPKD, bagian pengadaan barang dan jasa, inspektorat daerah, hingga bagian hukum, sekda dan sekretaris daerah selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah. Menurut Fabianus, keberhasilan penyusunan perubahan RKPD dan APBD memerlukan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah agar program prioritas yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara efektif. Karena penyusunan perubahan APBD bukan hanya persoalan perencanaan. Perubahan APBD merupakan satu rangkaian proses yang melibatkan aspek perencanaan, penggarapan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan. Kepatuhan terhadap regulasi hingga pertanggungjawaban keuangan daerah dan pentingnya peran tim anggaran pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan prioritas anggaran daerah agar benar-benar terkawal baik, bukan hanya di atas kertas tetapi menjawab permasalahan-permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara nyata. Melalui rapat ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap koordinasi antar perangkat daerah semakin kuat sehingga program pembangunan dan pelayanan publik pada tahun anggaran 2026 dapat terlaksana secara tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Saudara semua, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi Sinfaagi berharap rapat progres tahapan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD perubahan tahun 2026
mampu menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar rapat progres tahapan RKPD perubahan tahun 2026 sebagai upaya menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dalam sambutannya, pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi Sinfagi menegaskan rapat tersebut tidak hanya bertujuan menyamakan persepsi antar perangkat daerah, tetapi juga harus melahirkan langkah-langkah konkret yang dapat segera dilaksanakan. Langkah tersebut meliputi penguatan konsistensi antar perencanaan dan penganggaran, percepatan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, serta penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Saya berharap rapat ini menghasilkan langkah-langkah yang konkret. Bukan hanya menghasilkan pemahaman yang sama, tetapi juga menghasilkan solusi yang dapat segera dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Solusi untuk memperkuat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Solusi untuk mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Maka solusi untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Fabianus meyakini apabila seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman dan komitmen yang sama, maka kualitas tata kelola pemerintahan akan semakin baik, lebih akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui rapat ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap hasil pembahasan dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif serta akuntabel. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dan semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian.
tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama, Basaudara dong semua masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan pentingnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan dana otonomi khusus atau OTSUS. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dan mencegah temuan pemeriksaan. Komitmen tersebut disampaikan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi Sinfagi saat memimpin rapat progres tahapan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD perubahan tahun 2026. Dalam arahannya, Fabianus menyebut masih terdapat tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran pada pengelolaan dana otonomi khusus. Menurutnya, kondisi tersebut dapat berpengaruh pada pelaksanaan program, proses pengadaan, penatausahaan keuangan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Saya ingin memberikan perhatian khusus terhadap salah satu persoalan yang selama ini masih menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu konsisten antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, khususnya dalam pengelolaan anggaran otonomi khusus. Persoalan ini bukan hanya berdampak terhadap kualitas dokumen APBD, tetapi juga berdampak terhadap pelaksanaan program. Progres pengadaan, penatausahaan keuangan, hingga pertanggungjawaban yang pada akhirnya menjadi perhatian dalam pemeriksaan. Pejabat Sekda menegaskan bahwa perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban harus menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan.
Apabila rangkaian tersebut tidak berjalan selaras, maka berpotensi menyebabkan rendahnya kualitas belanja daerah, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, rendahnya penyerapan anggaran, serta munculnya temuan hasil pemeriksaan. Apabila mata rantai ini terputus, maka berbagai persoalan akan muncul, mulai dari rendahnya kualitas belanja, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, rendahnya penyerapan anggaran, hingga munculnya temuan hasil pemeriksaan. Karena itu, saya meminta seluruh kepala OPD memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap konsistensi dokumen yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah. Melalui rapat ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran, serta mempercepat pelaksanaan APBD perubahan tahun 2026 agar program pembangunan berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Basura dong semua info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat.
hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Bapak Saudara dan semua masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Kabupaten Bovendigul resmi memulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Sebanyak 261 siswa baru mengikuti kegiatan ini sebagai langkah awal mengenal lingkungan sekolah, tata tertib, dan proses pembelajaran. Masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Kabupaten Bovendigul dibuka secara resmi di aula sekolah oleh pelaksana tugas kepala sekolah, Prudensia Bapa. Kegiatan ini diikuti 261 siswa baru yang berasal dari 4 program keahlian. Dalam sambutannya, Prudensia Bapa menyampaikan bahwa MPLS menjadi momen penting bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah, memahami tata tertib, serta membangun sikap disiplin dan tanggung jawab sebagai bekal mengikuti proses pembelajaran selama 3 tahun ke depan. Pada kesempatan ini, Ibu menyatakan bahwa kalian 221 siswa ini akan sebentar disematkan tanda peserta bahwa kalian dinyatakan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk itu yang perlu Ibu sampaikan pada kesempatan ini untuk siswa-siswi sekalian yang saya cintai dan saya banggakan ini, agar supaya mengikuti semua masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan baik dan cermat ya, agar supaya materi-materi yang disampaikan di dalam kegiatan MPLS ini boleh kalian terapkan dalam segala kegiatan proses belajar mengajar di sekolah ini selama 3 tahun. Selain pengenalan program keahlian dan budaya sekolah, para siswa juga mendapatkan materi pembentukan karakter, edukasi, kesehatan remaja, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta pembinaan kedisiplinan dan keselamatan melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kepolisian. Melalui kegiatan MPLS ini, pihak sekolah berharap seluruh peserta didik baru mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar, membangun karakter positif, serta menjadi generasi yang disiplin, berprestasi, dan siap mengembangkan kompetensi sesuai bidang keahlian. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dan semua, SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Kabupaten Bovendigul melibatkan sejumlah instansi dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Langkah ini dilakukan untuk membekali siswa baru dengan pengetahuan tentang kedisiplinan kesehatan dan pembentukan karakter. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 15 hingga 17 Juli 2026. Kegiatan diawali dengan pengenalan tata tertib sekolah, budaya belajar, dan motivasi bagi 261 siswa baru dari 4 program keahlian. Ketua Panitia MPLS Yohanes Oihutun menjelaskan bahwa sekolah menghadirkan berbagai instansi sebagai narasumber, di antaranya Satuan Lalu Lintas Polres Bovendigul, Puskesmas, dan Koramil. Para siswa mendapatkan materi tentang kedisiplinan berlalu lintas, kesehatan remaja, serta pelatihan peraturan baris berbaris dan bela negara. Dengan kegiatan awal sudah sedang berlangsung. Kita MPLS dari tanggal 15 sampai tanggal 15, 16, 17. MPLS tiap tahun kegiatan yang jelas banyak kegiatan memang untuk kita khusus dari luar ya, pemateri dari luar dari kepolisian, dari malam ini kita dari lalu lintas, dan yang kedua dari Dinas Kesehatan, dalam hal ini mungkin dari Puskesmas ya, dan yang ketiga kita ambil dari Koramil, itu PBB atau bela negara. Sebuah panitia melihat ini, saya harapkan memang
kami 3 hari bagaimana siswa-siswa intinya bagaimana tertib dulu, tertib dan dengar-dengaran. Itu inti siswa itu. Siswa itu dengar-dengaran dan tertib. Aturan sekolah bagaimana? Masuk jam 7.15 sudah sekolah apel pagi 7.15 itu wajib Pak. Begitu Pak. Apel siang juga begitu Pak. Orang tua tolong melihat anak kita semua bukan sekarang ke sekolah saja. Kami berharap orang tua tolong menjaga anak-anak ini. Ini situasi Kabupaten Bovendigul ini pengaruh anak-anak di luar sangat luar biasa. Selain mengenal lingkungan sekolah, para siswa juga ditekankan untuk mematuhi tata tertib, menjaga kedisiplinan waktu, dan membiasakan mengikuti apel pagi sebagai bagian dari pembentukan karakter. Pihak sekolah berharap seluruh peserta didik baru dapat mengikuti kegiatan MPLS dengan tertib dan bertanggung jawab. Sekolah juga mengajak orang tua berperan aktif dalam mendampingi dan mengawasi anak-anak agar terhindar dari pengaruh negatif dan dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter serta berprestasi. Tim Liputan, Digul TV, Norbert melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, nuk bagenep, gub bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Ursula Uruktem mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.